di segmen Starring dari Langit Aku, yang sebenarnya Starring ini kita adakan supaya kita bisa bahas isu-isu kehidupan, tapi kita dengar opini dari salah satu narasumber. Salah satu narasumber yang punya sunshine yang sama bulan ini. Kayak kebetulan hari ini itu masih di Februari ya. Yep. Februari ini kan berarti sunnya di Aquarius. Nah, kita juga mengundang salah satu narasumber yang memang sunnya di Aquarius. Nah, kita kan mau ngebahas satu isu kehidupan. Satu isu kehidupan ini tuh mengenai keintiman dengan pasangan. Serem nih. Tapi maksudnya kan kalau pakai bahasa Indonesia tuh agak romantis banget gitu kan. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita bukan kayak romantis dan mungkin cinta-cintaan, bukan kayak gitu. Tapi lebih ke arah sebenarnya gimana sih nge-build satu hubungan yang sebenarnya benar-benar intim, dan maksudnya kalian juga bisa mengatasi segala konflik, mungkin segala perbedaan yang ada. Mungkin kamu juga bisa kasih tambahan mengenai isunya. Right. So basically kan kalau kita ngomongin mengenai keintiman, udah pasti keintiman ini merupakan sebuah hal yang sangat-sangat primer di dalam sebuah hubungan. Ya. Tapi ingat ya, jangan disalahartikan sebagai hubungan intim atau sebagai suatu hal-hal yang berbau seksual gitu loh. Biarpun itu bagian dari keintiman. Tapi keintiman itu sebenarnya adalah sebuah kondisi yang menandakan seberapa kualitatifnya interaksi antara satu pasangan dengan pasangan lainnya. Di tingkatan intelektual, emosional, dan mudah-mudahan juga spiritual. Iya, karena nggak semuanya bisa dibikin. Bener banget. Nah, tapi kan ya tentunya kalian pasti semua tahu kalau misalnya nyatuin dua kepala itu nggak gampang. Ya tapi suka nggak suka, satu-satunya cara untuk bisa meningkatkan kualitas dari sebuah hubungan di dalam konteks keintiman, ya memang harus dari niatnya. Masing-masing pasangan itu harus berniat untuk bisa mewujudkan keintiman yang diinginkan. So jadi nggak usah panjang-panjang, kita langsung ajak gabung aja nih narasumber kita atau bintang tamu kita pada saat ini, Maria Juliana. Aku banget sih Mayu, kawan. Halo, gue Mayu. Terus kita introduce aja nih ya. Iya, langsung aja. Jadi kemarin sempat diundang sama kakak dan bapak untuk ikutan ngobrol bareng mereka di sini. Dan karena pasti belum banyak yang tahu dan mungkin memang nggak tahu ya yang nonton ini tahu gue atau enggak, jadi harus kita introduce dulu. Iya, Jadi sekarang kesibukannya ini belakangan tuh karena lagi baru ngebuka toko buat bisnis F&B, jadinya sibuknya baru cuma kayak di dapur, abis itu ngurusin toko aja. Terus sempat juga sih bikin YouTube dan lain-lain, tapi sekarang masih di hold dulu karena baru kan tokonya, jadi bener fokus di situ dulu. Karena memang ternyata dari sekian banyak yang aku kerjakan, itu yang paling kayaknya seneng aja gitu ngerjainnya, nggak bosan-bosan, terus kayak selalu harus ada brainstormnya dan lain-lain. Itu kan karena Aquarius ya, Aquarius nggak bisa cuman kayak ngerjain yang monoton, itu nggak bisa. Jadinya karena banyak hal yang harus diurus dan brainstorm kita tuh kemana-mana banget kalau misalnya di bisnis makanan, ternyata jadinya kayaknya emang jatuh cinta banget sih. Jadinya ya udah ngerjain ini dulu deh gitu, nanti kalau misalnya nextnya mau bikin apa lagi mungkin aja mungkin kenapa enggak, tapi sekarang kesibukan itu. Iya. Tapi mungkin ke akhirnya ini jadi passion banget. Tapi yang namanya passion nggak bohong, pasti ada jenuhnya juga ya kadang-kadang. Tapi ya itu tadi kenapa milihnya si makanan, karena kalau makanan kan kita mikir terus banyak bisnis F&B yang baru kan, terus jadi kita nge-brainstorm terus tuh kita bikin apa lagi, jadi harus selalu kan hobi itu kan menciptakan satu hal yang baru gitu kan. Jadi itu tuh dapat banget kalau bikin di bisnis makanan ternyata gitu. Bikin yang baru terus kamu juga. Iya benar. Namanya terserah Mayu. Terserah gue. Iya suka apa enggak? That's a nice name, ya. Ya udah makan aja yang gue jual. Lebih kayak gitu sih. Oke. Terus kemarin kan lo juga sempat udah nih kayak ngalamin kayak apa sih sesi bersama aku di private fashion sama kamu. Kan udah tahu dong nanti Sun lo apa? Iya, Sun gue Aquarius, Moni itu Sagittarius. Iya. By the way, sebelum kita bahas itu,
kita mesti kasih lihat Oh, dulu ke iya. penonton. Jauh-jauh. Iya, Lupa sih. gue liatnya ya. Kita kasih lihat nih ngapain aja nih sebenarnya si Mayu sepak terjangnya gimana sih? Asik. Ya sih di dunia karirnya. Asik. Oh ya. Aquarius Sun Moon Sagittarius kayak apaan sih ini? Kegiatan. Yuk, kita lihat dulu. Oke. Simak yang satu ini. Hai teman-teman Cabi, apa kabar? Hari ini aku mau kenalin. Sampai sekarang pun kayaknya standar cantik Asia itu kan adalah yang kayak mungil lah. Ini enak banget ya, apa sih? Terserah Mayu. Enak tuh kayaknya. Pai. Emang Itulah dicobain sih. keseharian kita di dapur, makanan. Oh, jadi abis bikin nyemil. Ya, enggak, artinya harus selalu dirasain gitu. Oh, iya. Buat quality control. Kalau gitu. Terus kayaknya produknya juga lumayan beragam ya. Iya, udah beragam. Belum nyoba nih tapi apa nih? Iya, harusnya tadi bawa ya, Oh lupa. iya Nggak apa. benar. Kasih kasih tunjuk di sini. Iya, jadi promo juga di sini. Ambil Iya. semua, ambil semua kesempatan ya. Berarti next time harus lagi. Iya, nggak? bahas yang lain ya. Iya, bahas makanan. Astrologi dan makanan. Tapi tadi berarti kita masuk nih. Kan tadi udah sempat ketanya nih. Hmm. Cuman lupa harus Iya. back dulu. Perihal yang kayak lo udah cobain private session sama kamu, terus lo tahu juga akhirnya sama lo apa? Gimana apa yang lo rasain? Jadi kan yang kemarin kayak kita ngobrol kan kakak, jadi sebenarnya gue itu selalu suka banget tentang perbintangan, tapi nggak nyangka kalau ternyata tuh kok sedalam itu ya gitu, Oh. sampai ada petanya dan lain-lain, kayak bener-bener kayak nggak nyangka, dan itu kayak experience yang oh ternyata gini ya, dan kayak apa yang gue rasain itu sebenarnya valid ya gitu. Oh nggak apa-apa ya ternyata, karena selama ini gue sendiri pun suka menganggap diri gue tuh kayak kok aneh banget ya gue ya kayak gini ya gitu, kayak bener jumping banget gitu loh, kayak sebenarnya moodnya nggak gampang berantakan, bahkan kadang suka terlalu ceria gitu. Kadang-kadang keterlaluan gitu, ceria terus jadi sehingga kayak nggak bisa serius terkadang. Nah itu yang kadang-kadang mana juga aku ceritakan, itu yang suka justru ke bercandaan aku itu kadang-kadang juga suka merugikannya. Itu gimana ya, jadi nggak bisa mikir yang serius gitu, jadinya pinginnya ya udah yang seneng-seneng aja terus gitu. Jadi kayak di bawah alam sadarku ternyata gue nge-denial masalah-masalah gitu loh, gue nggak mau ada di zona itu, ya udah gue bikin zona nyaman gue sendiri aja terus. Oh iya. Jadi kayak nggak beres-beres gitu loh permasalahan. Right. Akhirnya procrastinating juga Iya. ya. Antar ada yang terus Iya. yang capek-capek gitu ya. Boleh tahu sebutin Sun sama Moon apa? Sun-nya itu Aquarius kan, Iya. Moon-nya itu Sagittarius. Wih, gila campuran tuh, lihat tuh. Aquarius sama Sagittarius klop deh. Nah. Selama apa gitu? Satu nggak mau diatur, satu nggak suka diatur. Yoi, satu nggak mau denger, satu nggak suka Makanya diatur. terserah Mayu. Iya. Terserah Mayu. Aku suka kebebasan. Iya iya. Nah mungkin kalau misalnya mau nambahin ke kalian juga, tadi Mayu sempat singgung kayak susah untuk serius gitu loh. Dan mungkin juga bisa dibilang kayak akhirnya banyak masalah yang harusnya tuh benar-benar difokusin dan diselesaikan, tapi cuma dilewatin gitu aja. Dan katanya tadi Mayunya coba untuk cari zona nyamannya sendiri ya. Nah ini
kalian juga mesti tahu ini banyak kaitannya juga berdasarkan chartnya Mayu yang kemarin saya cek. Ini banyak sekali pengaruhnya dari Moon in Sagittarius. Karena kalian perlu tahu bahwa Moon in Sagittarius itu kan rulernya Jupiter. Jadi Jupiter itu cenderung memang optimistik, ya, optimis terus gitu loh. So anyway, ketika ada isu-isu yang mungkin berat dan harus benar-benar membutuhkan mental dan keseriusan, kecenderungan dari Moon di Sagittarius ini emang maunya itu ya udahlah, lihat optimis aja lah, yang gitu-gitu gak usah pikiran lah, lanjut terus aja. Nggak usah ribet. Jadi kurang lebih ini yang apa yang dialami sama Mayu gitu. Ya begitu. Pokoknya kayak pas kemarin hari itu kayak, oh iya, jadi kayak kebanyakan kayak iya sih bener sih gitu. Jadi kayak apa ya, kayak bener kayak kebuka aja sih, maksudnya ternyata gue kayak gini tuh reasonnya gara-gara ini ya gitu. Kayak nggak nyangka ternyata ramalan-ramalan zodiak di majalah itu nggak sejauh itu, hanya di permukaan aja. Iya. Cetek. Ternyata. Tapi maksudnya akhirnya lo bisa nemuin bahwa lo akhirnya stay di zona nyaman lo, terus lo juga nggak keluar dari situ, akhirnya itu bagus juga kan. Akhirnya paling nggak memetakan bahwa ini sesuatu yang mungkin lo harus ubah atau lo harus lakukan gitu. Iya, karena banyak sih sebenarnya hal-hal itu gue taunya kayak kenapa gue kan kemarin ditanya kan, ada pertanyaan yang apa sih yang terakhir yang aku jawab apa sih, jangan serius nggak bisa serius. Oh, yang Iya. deskripsi. Nah, karena itu sebenarnya kadang-kadang juga menyulitkan, yang menyulitkannya gitu, kadang-kadang suka denial. Akhirnya pas ada satu masalah kayak flip gitu, langsung kayak hah gitu, kayak ngerti nggak sih, kayak oh ternyata kayak gini ya, jadi kayak dan itu bisa meledak yang jadinya kayak gue kayak nyesel banget, maksudnya kayak kenapa sih lo harus kayak gitu, harusnya kan bisa diomongin gitu ya, kayak gitu sih. Kayak intinya ternyata dari omongan sebenarnya bergunanya sih kita tahu segala macam itu, kita bisa tahu sih karakter kita tuh kayak apa, terus kita jadi bisa cari jalan keluar sehingga kita nggak menuju ke hal yang buruk karena si perbintangan kita itu, dan bisa dibaca dari si bintang itu ya. Iya, benar sekali. Good. So jadi ya dengar sendiri dari Mayu bahwa astrologi itu memang segitu efektif ya untuk dijadikan alat untuk menganalisa diri kita, sehingga kita jadi lebih tahu, lebih bisa memetakan lah kita tuh seperti apa. Gitu. Jadi ya upaya Langit Aku selama ini ngasih postingan-postingan di Instagram yang memang cenderung edukatif dan mungkin agak panjang, tujuannya supaya kalian akhirnya punya sedikit ilmu lah gitu loh dalam menelaah diri kalian menggunakan astrologi, ya kan? Ada referensi-referensi yang mungkin bikin kalian bisa lebih memetakan. Iya, betul sekali. Tapi ngomongin udah tahu diri sendiri, terus kita masuk di pasangan dong. Ya. Langsung ke topik nih ya. Nah, Apa topiknya, Pap? Ulang lagi, Pap. keintiman dengan pasangan. Kayak serius banget gitu. Serius banget, tapi diundang Sun Aquarius Moon Sag. Ini bisa jadi plot twist nih. Plot twist nih guys. Iya. Biar denger dari sudut pandang lain juga, karena keintiman dengan pasangan itu kan nggak juga mesti selalu serius dong. Iya. Ya. Justru karena mungkin yang berbeda ini akhirnya bisa bersatu. Betul. Right. Iya, kan? Iya, kayak keintiman tuh mungkin kebanyakan orang tuh mikirnya harus seperti kayak di cerita-cerita cinta yang Nah, udah semuanya harus sama gitu. Padahal tergantung masing-masing. Kalau ternyata orang itu ekstrovert, ya kan, dan spontan, mungkin keintiman yang dibutuhkan itu adalah kegiatan bareng-bareng yang seru, that's intim juga kan, gitu. So, Kalau dari lu sendiri, perihal keintiman itu, seberapa, bukan seberapa deh, opini dulu deh. Opini lo mengenai keintiman tuh apa sih? Jujur karena kayak nggak ngerti ya, kayak bahas keintiman dia itu kayak gue udah males mikir keintiman. Pokoknya intinya kalau keintiman tuh kayak menurut gue apa ya, kita bisa bareng terus tanpa ada nggak ngerti sih. bareng terus tanpa ribut. Iya, tapi itu nggak mungkin ya. Iya. Nah, sama menemukan kecocokan antara ketidakcocokan. Hmm. Ngerti nggak? Jadi kayak kalau ketika ya udah lo bisa, karena kan kayak gue percaya banget bahwa di dunia ini nggak ada orang yang cocok sebenarnya. Ya nggak sih, orang itu tuh nggak ada yang cocok. Maksudnya lo nikah pun belum tentu sama orang yang lo cocok, tapi gimana caranya kita menyikapi itu untuk ya udah itu kayak komitmen lo untuk hidup sama-sama, ya lo cari jalan tengahnya. Nah itu menurutku intim. Oke. Ya itu versiku ya. Right. Ini dia menarik kan? Iya, kayak gitu. Jadi
ketika kita ada beberapa perbedaan tapi kita untuk menuju suatu tujuan yang sama, kita ketemu di tengah, itu menurutku itu adalah suatu keintiman. Oke, I see. Itu jangan Kan jadi sama Iya, gitu ya kayak gitu sih. Ya well, ini Kalau kan aku pribadi. mungkin kan ini bisa jadi catatan penting juga untuk yang nonton ya, terutama untuk mereka-mereka yang tipenya melankolis, baik perempuan maupun laki-laki, ya. Jadi kalau misalnya di antara kalian, regardless the gender, misalnya kalian akhirnya deket sama seseorang kok yang cenderung nggak melankolis, ya mungkin orang tersebut memiliki pemahaman atas keintiman itu berbeda dengan kamu yang mungkin cenderung melankolis, dan sebaliknya juga untuk yang ekstrovert dan cenderung optimistik ya, ketika ketemu orang yang mendayu-dayu dan melankolis ya keintiman mereka pun juga berbeda dengan kalian. So ini nggak ada yang salah atau nggak ada yang benar, tapi ini hanya untuk bisa membuka pikiran kalian terhadap apa perbedaan yang ada antara pasangan gitu. Sama ini sih aku mau nambahin, jadi keintimannya juga lebih kepada ini, menghargai. Kayak aku, misalnya aku nih sama pasanganku udah komit, ya udah kalau lo kayak gini ya lo kayak gini aja, tetap stay kayak gitu, gue nggak akan ngerubah dan gue pun juga kayak gitu, dia nggak akan ngerubah gue. Jadi kayak saling menghargai sifat masing-masing aja sih, menurut gue tuh kayak itu intim sih. Karena berarti lo bisa mengerti sampai segitunya gitu, berarti kenapa itu berarti ada intimasi kan di situ. Ada proses menuju ke sana ya, karena awal-awal kita juga banyak lah nggak cocok, tapi lama-lama sampai kita bisa menerima sekarang kayak ya udah, kayak emang hubungan kita kayak gini dan kita happy sama hubungan ini, jadi ya udah gitu. Just go gitu. Iya, Jalanin aja. Jalanin aja. Terus very much Aquarius touch banget lagi Yo, ya udah sih. Jalan terus aja udah, Satch. Ya kan, lu kan lu begitu ya, gue juga begini ya udah. Aquarius. Tapi untungnya pasanganku juga pada akhirnya bisa ya udah nyantai gitu loh, nggak kayak komplain apa gitu. Tapi kalau misalnya boleh nyenggol dikit nih untuk pasangan lo, sambunnya apa? Tadi kan banyak tanya ya. Misalnya Capricorn, Moonnya Leo. Nah, kalau ngomongin secara teori, kan katanya Aquarius sama Capricorn tuh nggak cocok. Nah, menurut lo sendiri gimana? Sebenarnya itu tergantung dari pengalaman juga ya. Misalnya pengalaman hidup sama kedewasaan sebenarnya. Nah, kenapa gue bilang pengalaman hidup? Gue hidup dari kecil sama tante yang ngurus gue tuh Capricorn. Jadi udah biasa mengatasi sifat-sifat Capricorn gitu. Ya itu Capricorn ya sehari-hari aja gitu. Jadi kayak sebenarnya sih nggak ada masalah yang, jujur gue sama pasangan gue nggak pernah ada hubungan besar itu, nggak ada, belum ya. Maksudnya ya kita nggak tahu yang depannya, semoga jangan. Tapi sampai sekarang kita sih masih menemukan titik tengah yang ya kita fine aja gitu. Gitu. Which is good. Berarti diskusi kalian juga berarti cukup sehat dong ya? Iya. Bisa sampai berarti 2,5 tahun. 2 tahun dulu ya? Ya, 2,5 tahun berarti. Iya, Kan, berarti kan banyak banget dong masalah yang kalian mungkin pernah hadapin. Iya. Tapi ya itu dia sih, maksudnya mungkin si Capricorn itu kan pemikir segala macam. Nah, gue yang kayak netralin lagi, kayak udah jangan terlalu ini gitu. Mungkin nggak ngerti sih, mungkin bisa dari situ juga, atau bisa juga gue udah biasa mengatasi Capricorn, jadi gue tahu gue harus menghandle seperti apa gitu sih. Jadi ya itu balik lagi, makanya gue bilang kenapa walaupun gak cocok Capricorn sama Aquarius, balik lagi ke pengalaman hidup sama kedewasaan juga sih gitu. Jadi kayak misalnya nih pasangan gue kan di bawah umur gue kan, dan yang 4 sampai 5 tahun lah gitu. Sorry, gue pikir di bawah umur. Enggak. Iya. Maksudnya umur di bawah gue gitu ya. Ya mungkin di beberapa hal kenapa gue seneng, kan gue nggak suka rumit ya. Gue melajari cowok di umuran gue itu pikirannya terlalu rumit. Nah ya, jadi kayak mungkin semakin kita dewasa pikiran kita makin banyak kan. Nah jadi kenapa kayak gue males gitu. Nah kalau misalnya pasangan gue kayak dia ada rumit tapi kita masih bisa ngarang-ngarangin nih, udah pokoknya lo bisa gini. Jadi intinya di saat dia kayak lagi life crisis, gue udah tahu, udah lewatin, jadi gue arahin lo ke ya udah nggak usah terlalu gini tapi lo bisa gini gitu. I see. Jadi ya sama-sama ini sih, jadi dia membuat gue nggak terlalu stres sama hidup gue yang sudah semakin tua, dia pun bisa ya udah melihat pengalaman hidup gue yang sudah melewati itu gitu. Jadi gitu sih. Jadi kayak benar-benar bisa kayak saling belajar kan? Iya, saling belajar. Oh, that's nice.
Nah ini penting banget sih kok Iya. untuk apa diangkat juga nih perihal compatibility antara Aquarius energy sama Capricorn energy gitu loh ya. Kan sering banget ya saya dan Pops menerima pertanyaan-pertanyaan waktu kita lagi IG live atau mungkin DM langsung ke Instagram account kita. Kalau bintang ini sama bintang ini cocok nggak sih gitu loh? Well ada dua jawabannya. Kalau secara formula tentunya contoh Aquarius sama Capricorn memang nggak cocok gitu loh, karena tanah sama udara, Capricorn tanah, Aquarius udara gitu loh. Tapi pada kenyataannya nggak secara langsung kita bisa langsung ngejudge bahwa Capricorn Sun sama Aquarius Sun itu nggak cocok, karena poinnya itu untuk poinnya untuk mempelajari astrologi berdasarkan pola-pola dari zodiak itu untuk mengetahui kecenderungan diri masing-masing kok, bukan perkara kita tertarik sama siapa gitu loh. Belum lagi kita bahas Mercury, Venus, Mars dan sebagainya, iya nggak sih? Gitu. So jadi ya please lah kalau urusan cocok atau nggak cocok itu mendingan tanggung jawab sendiri aja. Bener nggak sih? Bener banget kan? Ya balik lagi, karena kalau kita tahu astrologi, ya jangan lo cocok atau enggak dong. Ya lo mencocokkan diri dong. Kan kita harus ada apa ya? Harus ada effortnya dong untuk kesana, bener nggak bagus sih? banget, Kalau memang misalnya kalian merasa oh ya gue masih bisa mentolerir kok gitu, jadi ya kenapa enggak gitu, ya nggak sih? Mana ada hubungan yang tanpa effort? Enak banget ini. Langsung jadi kasih klop Iya. gitu kan. Iya, makanya itu sih maksudnya kayak kalau misalnya gue pribadi dulu tertarik astrologi itu cuman karena agak observasi kan, gue kan suka observe kan, jadi kayak gimana caranya gue pengen tahu misalnya gue ketemu orang ini bintang lo apa, gue lebih kepada kayak gue harus berperilaku ke dia gimana ya biar dia nyaman, lebih kayak gitu sih, bukan kayak gue cocok gak ya emang ini, bukan yang kayak gitu sih, emang nggak pernah dari dulu kalau astrologi nggak pernah yang nyocokin untuk jodoh gitu loh, lebih kepada kayak biar kita berperilaku bikin orang itu nyaman aja gimana. Iya, akhirnya tahu kecenderungannya Iya kecenderungannya gimana, jadi kita ya dia nggak suka gini ya udah gue nggak gitu, lebih kayak gitu sih. Tetap ya, kan masih lalu gue. Iya lalu gue iya, tapi at least orang nggak sebel aja gitu, Iya. makanya puji Tuhannya seumur hidup emang belum pernah punya musuh. Oh, bagus lah. Iya, dan that's good to hear. Iya. Dan itu sangat-sangat Aquarius banget. Iya, betul banget. Iya. Oh gitu ya? Oh iya. Aquarius nggak suka punya musuh ya? Wah. Siapa sih yang punya suka punya musuh? Sorry, poinnya Oh, lebih poinnya apa? poinnya lebih kayak tadi waktu kamu bilang bahwa kamu ngepelajarin zodiak orang lain supaya kamu bisa beradaptasi dengan orang Iya, lain oh iya. kan? It's in a way kayak Libra, tapi cara kamu nyampein persepsi kamu terhadap ini tuh lebih ke Aquarius, karena kamu tahu bahwa orang itu kan masing-masing, gitu lah, lebih kayak gitu. Oh iya. Jadi gak secara langsung pengen connect kayak Libra, tapi oke, lo gitu ya, gue gini, gitu lah ibaratnya. It's kinda cool. Cool fact aja buat aku yang nerd astrology. Iya. Tapi maksudnya akhirnya setelah lu dengerin ini juga, lu akhirnya jadi kayak ya udah emang lu. Iya gitu. emang gue aja gitu. Ya. Terus kalau misalnya perihal gimana pasangan sejauh ini lu ngatasin kecocokan ini lebih dominan lu yang megang atau pasangan yang menginisiasi? Inisiasi apa ini? Misalnya kayak ada masalah, ngatasinnya itu yang menginisiasi untuk ngatasin masalah ini, apakah dari dulu datangnya dari pasangan lo? Oh tentu dari pasanganku. Ah, Biasanya aku kan ya itu balik lagi, maksudnya kejelekanku itu, maksudnya kalau ada masalah tuh kayak ayo lu lupain aja lah, maksudnya udah kita baik-baik aja deh gitu, ngapain sih ribet gitu. Nah, tapi karena Capricorn itu kan nggak bisa, kan sistematis kan. Wih, Ya, gila kata-katanya. Sistematisnya dia pinginnya ya udah harus dibenahin dong gitu, jangan dibiarin kusut terus gitu, nanti kedepannya lo akan ngulangin hal yang sama, karena sering kayak lo tuh sempat berantem gara-gara itu kan, gue pelupanya parah. Maksudnya kayak lo jangan ngulangin kayak gitu dong, maksudnya lama-lama gue toleran dulu tapi lama gue jadi kesel juga lama-lama gitu, jangan apa-apa tuh lupa gitu, kayak gitu sih maksudnya. Jadi mostly datang dari si Capricorn. benar-benar inisiator. Gitu sih. Jadi Tapi kayak- dari pengalaman dan kemudian kenyataan bahwa pasangan kamu punya Capricorn Sun itu lebih menginisiasi untuk men-solve problem yang ada, itu bermanfaat kan buat
Jadi istilahnya banyak ilham nggak sih dari situ? Ya sebenarnya aku jadi lebih nggak sembarangan aja sih, karena aku harusnya orangnya free aja gitu kan. Jadi kayak aku lebih balik lagi karena aku kan juga tanteku itu kan juga misalnya Capricorn kan. Iya. Jadi sebenarnya aku juga udah terbiasa dengan sistematis itu, tapi kadang-kadang kayak ya udah lah pacar gue pengennya agak bebas dikit, gue udah ngasih sistem gini lah gitu. Tapi ternyata memang kan nggak bisa ya. Tapi sebenarnya itu bagus juga buat aku yang bisa terkesan bisa dibilang kayak nggak suka aturan gitu, berarti nggak sih. Jadi itu sebenarnya ada bagusnya juga, tapi ya masih sekarang masih suka adaptasi aja sih sama hal-hal kayak gitu. Nggak bisa langsung kayak oh iya ayo gitu, nggak selalu pengen ngobrolin kayak gitu, nggak terlalu suka gitu nggak. Dan nggak apa kan? Oh nggak ada masalah. Tapi in some case kamu ngerti bahwa itu adalah hal penting gitu. Iyalah. Oke, that's good. Make sure aja. Kalau ini udah kalau udah diinisiasi terus ternyata lu juga tetap nggak mau ngatasi masalah, kan akhirnya lu juga tetap lari akhirnya. Iya. Gitu. Oke. Nice. Ya mungkin itu dipadu-padukan dengan mungkin gue udah makin dewasa juga kali ya. Iya nggak sih, makin dewasa jadi kayak udah mulai ya emang penting sih kayaknya lo kalau ada masalah ya udah harus dijabarin gitu loh. Jangan cuma kayak ya udah blok udah selesai gitu, nggak kayak gitu. Iya nanti numpuk ya. Iya. Kalau ini buffet. Iya. Waduh masalah semua belum kelar kemarin. Oh iya benar. Tapi kalau misalnya berarti ini kan kita udah sebenarnya cukup panjang ya pembahasan kita mengenai ini. Dari lo sendiri sebenarnya ada nggak sih kayak saran atau misalnya masukan ke para viewers? Iya. Para viewers. Kayak dari sudut pandang lo sendiri mengenai keintiman dalam pasangan, apa sih yang mereka mesti take note gitu loh ya? Sebenarnya yang paling penting ya menghargai sifat asli si pasangan lo sih. Maksudnya jangan pernah mencoba untuk merubah itu aja. Maksudnya itu kan ranahnya dia gitu, jangan diutak-atik. Lo misalnya bilangin nggak apa-apa, tapi jangan berharap pasangan lo berubah seperti yang lo mau. Itu sih yang gue pelajarin, maksudnya itu privasi dia lo. Kalau emang lo nggak mau ya tinggalin aja, jangan terus sama dia. Oke. Itu sih. Wow, that's Aquarius. Makanya guys ya, Aquarius itu rulernya bukan Uranus tapi Saturn ya. Kalau misalnya emang enggak cut aja gitu ya nggak sih? Patah kasar kalau gitu. Patah kasar ya. Daripada nggak nyaman kan gitu. Jadi ya kalau mau ya pokoknya lo terima, tapi kalau nggak mau ya bye. Langsung ya. Wow, nice banget guys. Dengar ya, Aquarius Sun, Sagittarius Moon. Dan maksudnya kayak dari aku sendiri sih, kayak emang iya, maksudnya karena kalau kita udah bisa tahu diri kita itu sebenarnya kayak apa dan benar-benar udah membenahi juga ya, jangan main terima tapi kitanya egois dan yang ngasal juga gitu ke pasangan kita. Ya kita juga membenahi diri, tapi ya bukan berarti pasangan kalian bisa benar-benar ngontrol masuk ke ranah pasangan, and then dia mau nge-shape ini orang jadi apa yang idealkan sama dia gitu kan. Kita udah bertahun dari lahir kayak gitu kok, tiba-tiba mau kita dari bulat mau rubah kita jadi jajak jangan, nggak mungkin. Susah dong gitu. Coba ulang lagi tadi, baru lucu banget. Apa tadi apa? Gimana dari bulat jadi jajar genjang kan? Ya, bulat jajaran genjang. Dan tapi itu harus dilakukan dari kedua pihak ya, nggak bisa dari satu pihak gitu. Jadi karena kalau dari satu pihak ya lo makan hati ya gitu. Iya dong, betul banget sih. Wow, thank you banget ini. Advice-nya oke banget guys. Walaupun kurang serius ya, tapi ada dong isinya ya di konten ini. Emang kan maksudnya ada orang-orang yang memang mungkin punya energi yang mirip sama lo. Mungkin mereka kan kalau kita ngomongin secara normal, kayaknya kok kita beda banget ya. Yang orang-orang ekstrovert ini kan ngerasa akhirnya mungkin sebenarnya gue bukan kualitas cewek yang baik untuk pasangan, padahal enggak juga kan akhirnya. Ternyata itu kita lucu loh, bisa ngehibur kok. Jadi ya novel-novel cinta dan kemudian film-film romance gitu emang kacau sih, seakan-akan kayaknya itu standar patokan gitu, padahal nggak sama sekali ya teman-teman. Namanya hubungan ya pasti kalian juga harus nyaman dari jadi diri kalian sendiri juga gitu. Betul. Dan untuk sampai kita bisa legowo untuk menerima perbedaan itu kan juga proses. Betul sekali. Jadi mungkin udah cukup kali ya video hari ini ya. Ya cukup. Semoga bermanfaat ya teman-teman di rumah. Yes. Semoga membantu ya. Right. Kata penutup mungkin? Oh iya dong. Mau kata penutup?
Iya, dari aku ya. Jadi kagok. Tapi kalau dari aku sendiri sih, mengenai keinginan pasangan itu, khususnya udah mulai masuk ke umur-umur yang kalian sudah masuk ke dalam percintaan mungkin. Untuk tak, misalnya kayak apa ya? Kalau aku bisa tahu mengenai hal-hal ini dari aku kecil, seberapa banyak yang bisa aku tackle dalam percintaan aku. Yes. Karena kita nggak pernah diajarin soalnya gimana caranya berpasangan yang baik gitu. Yeah. Cuma belajar dari film, mungkin novel-novel. Gitu. Mungkin akhirnya kalian bisa apa ya? Mungkin lebih bisa mengekspresikan diri kalian seadanya diri kalian dalam berpasangan. Kayak gitu. True. Itu dari aku. Dari kamu? Oh, dari aku. Kayaknya kalau misalnya ngutip aja atau mungkin ngerucutin aja apa yang Pop Nuts gitu loh. Intinya lagi-lagi sih karena langit aku bergerak di astrology, please guys baca deh birth chartnya kalian sendiri. Ya nggak secara langsung untuk pelajarin pasangan kalian, yang utama itu sebenarnya kalian sendiri. Yes. Gitu loh. So, jadi kalian lebih nyaman dengan apa adanya kalian sehingga kalian bisa menjelaskan ke pasangan kalian bahwa saya itu seperti ini. Tapi saya juga willing kok untuk adjust dengan perbedaan yang kita miliki, kayak gitu kurang lebih sih. Betul. So take time, semua butuh proses. Tapi lagi-lagi kalau misalnya mau meningkatkan kualitas dari keintiman hubungan kalian, ya harus diniatin ya. Usaha ya. Effort ya, effort. Effort. Gitu. Dari Mayu mungkin ada tambahan? Enggak sih. Enggak? Sudah cukup ya. berarti Cukup ya? Oke. Kalau gitu, kalau misalnya ternyata video ini membantu kalian dan hibur kalian mungkin gitu, karena Mayu juga orangnya memang cukup santai, tapi ada isinya. Iyalah. Mungkin bisa bantu support kita dengan subscribe channel kita dan mungkin di like juga videonya. Kalau mungkin kalian punya cerita-cerita kalian ini lagi mengalami perbedaan dalam berpasangan gitu, kalian bisa komen juga di bawah. Dan nyalain sih notification supaya kalian bisa tahu kalau ada video baru. Dan tontonan yang berkualitas kayak gini ya. Ini penting loh. Oke, thank you Mayu. Terus mungkin di follow. Iya, jangan lupa kalau misalnya mau support kita juga, follow IG account kita @langitaku.id. Jangan lupa juga Mayu banyak nih akunnya. Oh, nanti di list. Oh ya, di list aja ya. Soalnya kan mulutnya busa kalau ngomong. aja ya. Di list di bawah juga nanti akan itu. Oh, pokoknya sadis deh. Dan Mayu juga punya YouTube channel ya. Punya. Oh iya, apa nama YouTube? Distemporary. Distemporary. Nanti kita akan pokoknya di description box juga ada, di sini juga kita akan tulis di sini. Nanti akan disertakan. Nah, kalau misalnya kalian tertarik dengan konten-konten Mayu, boleh di follow dan mungkin di subscribe juga kontennya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya ya. Thank you guys. Bye-bye. Bye.